Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal suatu metode investasi, yaitu yang bernama metode value investing. Ada banyak metode investasi yang telah kita ketahui. Namun yang menarik untuk kami bahas pada topik kali ini adalah metode value investing yang telah diterapkan oleh beberapa investor hebat di dunia, bahkan di Indonesia. Jadi kita akan mengenal apa itu value investing. Jadi value investing ini adalah suatu teknik investasi, yaitu membeli saham di bawah nilai intrinsiknya. Seperti yang kita tahu, ketika kita membeli saham perusahaan, bahwa ada yang namanya harga pasar dan harga intrinsik. Harga pasar adalah harga yang tertera pada aplikasi yang dimana menunjukkan harga pasar dari suatu perusahaan pada saat ini, di mana harga pasar cenderung untuk naik dan turun di tiap menit, tiap detiknya pada suatu hari. Namun, untuk nilai intrinsik adalah nilai atau harga dari suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan beberapa pendekatan, yang dimana kita menghitung melalui kinerjanya, labanya, valuasinya, itu yang dinamakan nilai intrinsik. Nah, kita akan membahas bagaimana cara seorang value investor menerapkan value investingnya. Yang pertama yang dilakukan oleh seorang value investor untuk menerapkan metode value investing ini, yang pertama dilakukan adalah screening saham dengan fundamental bagus. Pada umumnya yang dilakukan oleh investor pertama kali adalah melakukan screening dengan mencari saham-saham dengan kinerja yang baik pada tahun berjalan, dengan cara menganalisa melalui salah satunya yaitu dengan kinerja keuangannya, prospek bisnisnya, produknya, lalu aksi korporasi apa yang dilakukan perusahaan ke depan. Seorang value investor pertama kali akan mencari perusahaan tersebut untuk dilihat apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, apakah produknya dapat diterima pasaran, apakah produknya dapat bertahan lama dan prospek untuk jangka waktu yang panjang. Seorang investor akan melihat saham-saham tersebut dan akan men-screening saham-saham yang berfundamental baik, di mana perusahaan yang berfundamental baik tersebut akan difilter oleh investor dan akan menjadi pantauan dari seorang value investor. Ketika investor telah menemukan beberapa saham dengan berfundamental yang bagus, berkinerja baik, lalu tahapan yang kedua yang dilakukan oleh value investor adalah yaitu mengetahui valuasi atau nilai intrinsik saham yang akan dibeli. Setelah men-screening saham, seorang investor selanjutnya akan menghitung nilai intrinsik atau valuasi atau nilai wajar dari perusahaan tersebut. Karena pada prakteknya di pasar saham ada beberapa perusahaan yang memiliki harga nilai intrinsik di atas harga pasar maupun di bawah harga pasar. Dan investor akan menghitung nilai wajar dari perusahaan tersebut untuk membandingkannya dengan nilai yang ada di pasar. Sehingga investor akan menemukan suatu kesimpulan apakah saham perusahaan tersebut memiliki nilai yang wajar atau di bawah nilai wajar atau di atas nilai wajar. Umumnya seorang value investor akan membeli perusahaan yang saat tahun berjalan memiliki nilai di bawah nilai harga wajar, sehingga investor tersebut dapat membeli perusahaan tersebut di harga yang sangat murah. Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh value investor adalah menentukan waktu membeli saham yang tepat. Setelah menghitung nilai wajar dan menemukan perusahaan yang berfundamental baik,
Ketika saat itulah investor harus menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli saham perusahaan tersebut. Karena perusahaan pada intinya adalah about the timing, di mana investor akan menentukan kapan waktu membeli perusahaan tersebut. Ketika investor sudah menemukan perusahaan dengan fundamental baik dan juga valuasi yang cenderung di bawah harga wajar, investor akan menentukan waktu yang tepat untuk membeli saham. Lalu yang keempat yang dilakukan oleh seorang value investor setelah membeli saham yang dipilihnya, yaitu investor akan melakukan pemantauan. Di mana pemantauan yang dilakukan oleh value investor ini sendiri ada banyak yang dilakukan, yaitu berdasarkan aspek fundamental dan juga berdasarkan aspek teknikal. Di mana pemantauan ini sendiri, seorang value investor akan memantau perusahaan-perusahaan yang telah dibelinya, apakah dari waktu ke waktu, dari tiap periodenya, perusahaan dapat mempertahankan konsistensi kinerja yang baik, apakah cenderung untuk konsisten bertumbuh, apakah perusahaan dapat terus melancarkan ekspansi bisnisnya, atau bahkan perusahaan mengalami penurunan kinerja. Itu akan menjadi aktivitas pemantauan dari seorang value investor. Value investor cenderung akan melihat perusahaan, apakah perusahaan tersebut masih bisa konsisten dengan kinerjanya, atau bahkan kinerja dari perusahaan yang telah diinvestasikannya mengalami penurunan. Karena seorang value investor akan berharap kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dapat sangat baik, terus bertumbuh, dan konsisten untuk berkembang dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir yang dilakukan oleh seorang value investor adalah menentukan waktu menjual saham. Di mana value investor sendiri tentunya akan menjual saham yang cenderung saham tersebut harganya sudah di atas nilai wajar. Patokan seorang value investor untuk menjual saham adalah di mana harga wajar dari suatu perusahaan sudah di atas harga wajarnya. Disitulah investor akan menjual saham perusahaan yang telah diinvestasikannya karena sudah melebihi harga wajar. Dan tentunya investor akan cenderung mendapatkan keuntungan karena investor telah membeli saham perusahaan tersebut di bawah nilai wajar. Seorang investor juga akan memiliki pertimbangan ketika menjual perusahaan karena perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja. Ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja, berkurangnya laba, menurunnya omset, investor akan mempertimbangkan untuk menjual saham perusahaan tersebut. Karena pada intinya harga saham perusahaan akan diikuti oleh kinerja dari suatu perusahaan. Jadi ketika kinerja perusahaan itu baik, tentunya harga saham perusahaan juga akan meningkat dari waktu ke waktu. Namun begitu juga sebaliknya, kalau kinerja perusahaan mengalami penurunan, bahkan kalau itu terus-terusan, maka harga saham perusahaan akan cenderung akan turun dalam waktu yang akan datang. Oleh karena itulah, investor akan selalu melihat kinerja dari suatu perusahaan dan akan memutuskan aksi jual dan aksi beli bergantung pada kinerja dari perusahaan. Seorang value investor tidak mempedulikan terkait waktu menjual saham. Karena yang jadi patokan sini adalah nilai intrinsik dari perusahaan, bukan dari waktu. Jadi walaupun hanya dalam waktu 1 bulan, harga saham perusahaan sudah di atas nilai harga wajar, seorang investor akan cenderung untuk menjual sahamnya. Begitu juga apabila perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja atau sudah tidak lagi dapat bertumbuh, seorang value investor akan cenderung untuk melakukan aksi jual. Dipertimbangkan karena kinerja perusahaan yang sudah tidak dapat bertumbuh bahkan sudah mengalami penurunan.
Lalu kenapa investor-investor menggunakan metode value investing ini? Ada beberapa alasan investor menggunakan metode value investing ini. Yang pertama, mengapa investor menggunakan metode ini adalah yaitu potensi imbal hasil yang sangat besar dengan metode value investing. Hal tersebut karena apa? Karena investor yang menggunakan metode value investing, mereka membeli saham di bawah nilai wajarnya dan juga perusahaan yang berfundamental baik tentunya. Dengan membeli di bawah nilai harga wajar, tentunya keuntungan yang didapatkan oleh investor akan sangat besar di kemudian harinya. Dan keuntungan tersebut dikarenakan harga wajar dari perusahaan yang diinvestasikan sudah di bawah dari harga wajarnya. Disitulah investor akan mendulang keuntungan di masa yang akan datang, di mana keuntungan tersebut adalah keuntungan yang sangat-sangat besar. Itulah kenapa banyak investor yang menggunakan metode value investing ini, karena potensi imbal hasil yang sangat-sangat besar. Lalu alasan yang kedua, mengapa banyak investor yang menggunakan metode ini adalah yaitu untuk meminimalisir resiko kerugian. Ketika menerapkan metode ini, investor tentunya juga akan meminimalisir resiko dari kerugian atau floating loss yang akan dialami, dikarenakan investor telah membeli saham yang kategori murah, under value, di mana perusahaan yang tergolong under value akan mengalami kecenderungan untuk mengalami penurunan yang sudah sangat sedikit, karena perusahaan tersebut sudah mengalami penurunan sebelumnya dan harga memang sudah tergolong murah dan sulit dan kecil kemungkinan untuk terus melanjutkan penurunannya, karena perusahaan tersebut sudah mengalami penurunan sebelumnya. Jadi kemungkinannya sangat kecil untuk perusahaan tersebut harga sahamnya mengalami penurunan lebih lanjut. Disitulah investor dapat manage resiko investasi mereka, dan tentunya dengan meminimalisir resiko tersebut, tentu investor akan merasa lebih tenang. Dan yang terakhir, mengapa banyak investor menggunakan metode value investing ini, yaitu adalah tidak dimonitor setiap saat. Berbeda dengan trader pada umumnya yang harus berkutat di depan komputer atau laptop di tiap harinya, seorang value investor cenderung memiliki ketenangan batin dikarenakan tidak perlu memonitor harga di setiap harinya. Karena seorang value investor akan berpikir untuk jangka menengah dan jangka panjang. Dan ketika memutuskan untuk berinvestasi di suatu saham, seorang value investor cenderung akan diam, menunggu harga saham dari perusahaan yang diinvestasikannya kembali ke harga wajar, bahkan melebihi harga wajarnya. Disitulah seorang value investor akan mendulang keuntungan di masa yang akan datang. Itu sekilas tadi terkait pengenalan metode value investing. Nanti di sesi selanjutnya akan datang, kita akan bahas bagaimana menerapkan metode value investing ini lebih dalam. Sekian, terima kasih.